kenal maka kata saya gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rina Ardianti dari Universitas Bangladesh. Nah, kedatangan saya ke sini itu untuk memberikan penyuluhan pada remaja terkait tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, ini ada brosur, nanti silakan pas saya menjelaskan bisa dilihat dan disimak ya. Ya, sebelumnya ada yang sudah tahu kesehatan reproduksi itu apa? Suatu kata Kesehatan Nah, apa sih yang dimaksud kesehatan reproduksi itu sendiri? Jadi, menurut WHO, kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Sama yang sudah dipaparkan sama adanya. Jadi ada yang sudah tahu ciri-ciri pubertas pada remaja perempuan maupun laki-laki, ada yang sudah tahu? Munculnya jerawat, Ya betul. Terus? Ya betul. menstruasi. Ya, jadi banyak sekali ya ciri-ciri pubertas pada remaja, bukan hanya fisik tapi juga psikisnya. Nah, istilah puber itu berasal dari kata pubertas dari bahasa Yunani yang berarti kelaki-lakian dan menunjukkan kedewasaan yang ditandai oleh adanya sifat kelaki-lakian secara fisik. Tidak hanya itu saja, istilah ini juga berasal dari kata pubes, gitu ya, yang berarti rambut kemaluan sebagai penanda kematangan fisik. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, pubertas ini adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya kematangan fisik dan rentang usia sekitar 11 hingga 17 tahun. Nah, tumbuh kembang remaja ini dibedakan menjadi 3, yaitu masa remaja awal dari usia 10 sampai 13 tahun. Kemudian masa remaja tengah dari usia 14 sampai 16 tahun. Dan yang terakhir ada masa remaja akhir dari usia 17 sampai 19 tahun. Nah, kalau adanya usianya berapa? 12. Berarti termasuk dalam masa remaja apa? Awal. Betul. Kalau adanya berarti termasuk dalam usia remaja apa? Tuh, kalau adanya usia berapa? 10. Berarti termasuk dalam masa remaja apa? Berarti adanya kan masa remaja awal kan dari usia 10 sampai 13 tahun. Begitu ya. Seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, ciri-ciri pubertas pada perempuan tadi katanya menstruasi. Nah, di sini udah pada menstruasi semua? Ya. Dari kamu kan laki-laki yang gak bakal menstruasi. Kalau kamu menstruasi pertama umur berapa? 12. Oh, 12, berarti baru kemarin ya? Enggak 11. bukan 9. Jadi menstruasi ini sebuah proses keluarnya darah dari vagina perempuan ya. Hal itu terjadi karena adanya siklus bulanan yang dialami oleh tubuh perempuan. Nah, siklus ini adalah proses dari organ reproduksi perempuan sehingga bersiap jika terjadi kehamilan. Nah, makanya untuk perempuan itu harus hati-hati ya kalau sudah haid. Nah, terus menstruasi itu umumnya terjadi sekitar 4 minggu sekali. Umumnya usia anak yang mengalami menstruasi itu sekitar 12 tahun. Bisa juga sekitar 2 sampai 3 tahun setelah payudara itu bertumbuh. Nah, biasanya kalian ini kalau menstruasi berapa hari? 7. Kalau kamu? Ya, 6, 7. Kalau kamu? Selanjutnya kita lihat ya, yang kedua, munculnya jerawat. Ada yang tahu mengapa masa pubertas itu tumbuh jerawat? Mengapa saat pubertas jerawat jadi bertumbuh?
Ada yang tahu? Enggak, jadinya perubahan kondisi di Hormon. Iya betul. Nah, hormon ini akan menjadi salah satu penyebab tumbuhnya jerawat di kulit. Ketika masa pubertas muncul, aktivitas pada hormon testosteron yang ada di dalam tubuh itu akan semakin meningkat, sehingga menyebabkan kelenjar minyak juga menghasilkan sebum yang lebih banyak. Jika sebum yang dihasilkan lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh kulit, itu juga akan memicu pertumbuhan jerawat. Tuh. Selanjutnya kita lihat ya ada pertumbuhan payudara. Ciri selanjutnya pada pubertas perempuan adalah mengalami pertumbuhan payudara. Pada masa pubertas, seorang perempuan akan memproduksi serta melepaskan hormon estrogen. Akibat dari pelepasan tersebut, payudara itu akan bertumbuh seiring berjalannya waktu selama masa pubertas. Selanjutnya yang keempat, pertumbuhan rambut di area ketiak dan organ reproduksi. Nah, pertumbuhan rambut di area ketiak juga terjadi pada perempuan. Awalnya itu hanya bulu-bulu halus, kemudian lama-kelamaan akan bertumbuh. Selain di area ketiak, pertumbuhan rambut juga akan terjadi di organ seksual, yaitu vagina. Selanjutnya ada keputihan. Ada yang tahu keputihan itu apa? kondisi di mana keluarnya cairan atau fluid dari Iya betul. Jadi keputihan ini keluarnya cairan atau lendir ya dari vagina. Tujuan dari keputihan sendiri itu untuk menjaga kebersihan dan kelembaban daerah kewanitaan. Ketika seseorang perempuan mengalami keputihan, cairan yang diproduksi oleh rahim serta kelenjar vagina itu juga akan keluar. Cairan-cairan tersebut itu akan keluar dengan membawa sel mati dan bakteri. Hal itu juga akan membantu vagina untuk tetap terlindungi dari infeksi. Selanjutnya yang terakhir ada pinggul membesar. Nah, pinggul membesar ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini yang akan bertugas untuk pertumbuhan tubuh selama masa pubertas. Jadi pinggul yang berperan untuk pertumbuhan itu adalah hormon estrogen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ya yang ciri pubertas pada laki-laki. Kita lihat yang pertama ada pertumbuhan organ reproduksi. Nah, saat memasuki masa pubertas, pertumbuhan testis akan mulai kembali. Pubertas laki-laki rata-rata terjadi pada usia 10 sampai 14 tahun. Selanjutnya ada pertumbuhan rambut di area ketiak maupun organ reproduksi. Sama seperti perempuan, pertumbuhan rambut di area ketiak juga akan dialami oleh laki-laki gitu ya. Ketika masa pubertas, nah biasanya rambut yang tumbuh di area ketiak itu lebih lebat daripada perempuan. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan rambut di area organ reproduksi juga akan tumbuh ke arah paha dan ke arah pusar seperti rambut yang putih gitu ya. Ya, selain itu selama pubertas pada anak laki-laki juga akan muncul pada bagian wajah, kaki, tangan, dada, dan ketiak. Selanjutnya kita lihat yang ketiga itu ada keringat bertambah banyak. Sama seperti perempuan, masa pubertas ini menyebabkan kelenjar keringat pada anak laki-laki itu menjadi lebih aktif. Ini menyebabkan anak laki-laki yang sedang mengalami pubertas akan lebih mengeluarkan kelenjar keringat. Sama kayak dirinya ya, hey, kelenjar keringatnya itu banyak dan sering berkeringat enggak? Ya. Selanjutnya mengalami mimpi basah. Apa sih itu mimpi basah? Ada yang tahu? Kan masa dimana pria mengalami ejakulasi atau keluarnya sperma saat dalam kondisi saat tidur. Ya betul. Nah mimpi basah ini masa dimana pria mengalami ejakulasi atau keluarnya sperma saat sedang tidur. Selanjutnya ada terjadinya perubahan suara. Nah, perubahan suara itu karena adanya pembesaran ukuran laring. Jadi suaranya itu malah akan semakin membesar gitu ya. Terus selanjutnya itu tumbuh jakun. Tumbuhnya jakun pada bagian
setengah lebar di sini ya. Ukuran jakun pada setiap anak laki-laki itu akan berbeda. Hal ini tergantung pada banyaknya kartilago atau kotak suara yang lebih besar dibandingkan pita suara mereka. Gitu. Nah, selain dari perubahan fisik pada remaja, ada juga nih perubahan psikis yang terjadi pada remaja. Ada yang sudah tahu? Apa itu? Perubahan psikis pada remaja. Remaja lebih senang berkumpul di luar kelompoknya. Ya, lebih keras kan? Remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua. Remaja ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup diri. Remaja kurang mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Ya, betul. Jadi, perubahan psikis yang terjadi pada remaja, laki-laki maupun perempuan itu salah satunya adalah remaja lebih senang berkumpul di luar rumah dengan kelompoknya. Jadi di sini tuh kalian itu lebih senang keluar dengan temannya daripada di rumah, betul? Betul. Selanjutnya itu remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua. Kalau misal dibilangin sama orang tua, kalian itu membantah, betul kan? Kan gitu ya guys. Selanjutnya remaja itu ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup diri. Kan ada remaja nih yang ingin menonjolkan diri. Misal di dalam sekolah itu dia mengikuti beberapa ekstrakurikuler supaya bisa dikenal guru maupun teman-teman. Ada juga remaja yang bahkan menutup dirinya, tidak mau juga bersosialisasi dengan teman-temannya. Gitu. Nah, yang terakhir itu remaja kurang mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Misal kalau di dalam kelas dia tuh ada circle wis, yang itu ada circle, terus circle-nya itu ada salah satu yang pinter gitu. Terus kalian itu lebih bergantung kepada orang tersebut. Betul tidak? Ya. Terus sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya, bagaimana cara merawat organ reproduksi sih? Ada yang sudah tahu cara merawat organ reproduksi? Enggak. Nah, cara merawat organ reproduksi kita lihat. Yang pertama ini pada perempuan. Dilihat ya. Yang pertama itu pada perempuan. Yang pertama, mengganti celana dalam 2 kali sehari dan gunakan celana dalam yang menyerap keringat atau yang berbahan karbon. Selanjutnya, jangan sering menggunakan antiseptik atau cairan pembuangan untuk mencuci alat kelamin khususnya vagina. Karena kan di dalam vagina ada mikroorganisme yang baik dan tidak baik. Nah, kalau misalkan kalian itu menggunakan antiseptik pada area vaginanya, otomatis mikroorganisme yang baiknya itu juga akan dibersihkan, akan mati gitu. Terus selanjutnya setelah buang air besar, bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Kenapa? Dia tahu supaya sisa kotoran itu tidak masuk ke dalam vagina. Gitu. Kalau dari belakang ke depan kan otomatis masuk kan kotoran gitu. Selanjutnya, setiap kali buang air, basuh alat kelamin dengan air yang bersih atau sebagai penggantinya itu menggunakan tisu. Terus selama haid menggunakan pembalut dan mengganti pembalut 4 jam sekali atau lebih sering selama masa haid. Nah, di sini selama haid itu kalian ganti pembalut itu berapa kali sehari? Berapa kali sehari Mbak Eka? 3. Itu dalam sehari. Kalau kamu? 2. Berarti betul ya, kan selama 4 jam itu harus ganti. Apalagi kalau haid pertama itu kan ada banyak-banyaknya kan. Terus yang terakhir itu memakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan tidak bau. Selanjutnya ada cara merawat organ reproduksi pada laki-laki. Dilihat ya Mas. Cara merawat organ reproduksi pada laki-laki yang pertama, mandi secara teratur 2 kali sehari. Kamu mandinya berapa kali sehari?
Ya, betul. Terus kedua mengganti celana dalam 2 kali sehari dan gunakan celana dalam yang menyerap keringat supaya tidak mengganggu stabilitas suhu testis di dalam buah saka. Gitu ya. Terus membersihkan anus dan penis dengan air bersih setiap kali buang air besar maupun buang air kecil. Nah, untuk laki-laki itu disarankan untuk sunat ya supaya mencegah penumpukan kotoran atau yang disebut dengan stigma di penis. Kamu udah sunat? Nah, bagi yang belum sunat nih, kulit penutup penis ditarik ke belakang agar bagian dalam penis dapat dicuci dengan air bersih setiap kali mandi, begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Baik. Selanjutnya ada perilaku seksual remaja. Apa saja sih contoh seksual remaja? Pegangan tangan. Betul. Pelukan. Terus? Ya, betul. Terus apa lagi? Ya, betul. Berimajinasinya itu seperti apa? Penghayal. Ya, betul. Terus apa lagi? Yang jadi pacar Jaehyun. Ya. Jadi perilaku seksual ini segala perilaku yang muncul karena adanya rangsangan seksual baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun oleh sesama jenis atau lawan jenis. Gitu. Contohnya itu perpegangan tangan gitu ya. Berpegangan tangan juga termasuk dalam perilaku seksual remaja. Gitu. Sini udah pada punya pacar? Belum, pacarnya Belum. Gitu ya. Imajinasi. Kan udah kalian sebutkan ya, ada perpegangan tangan, ciuman, pelukan, terus berimajinasi gitu. Nah, dampak dari semua ini itu akan mengalami penyakit yang menular, yaitu penyakit menular seksual. Apa saja sih penyakit menular seksual itu? Ada yang tahu? Penyakit menular seksual. HIV. Ya, betul. HIV itu apa? HIV itu Yang menular. iya betul. Terus itu ya ada dampak dari seksual remaja terhadap kesehatan reproduksi itu adalah tertularnya penyakit menular seksual seperti gonore, raja singa, sifilis, HIV/AIDS gitu. Nah, sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kamu tadi mau bertanya katanya. Apa sih pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi remaja ini penting banget untuk mengetahui kesehatan reproduksi pada remaja. Kenapa? Supaya tidak terjerumus dalam pergaulan seksual. Ya. Nah, kan sudah disebutkan kan tadi apa saja penyakit yang menular, apa saja penyakit dampak dari seksual remaja itu sendiri. Kan ada HIV, gonore gitu. Terus juga untuk supaya kalian itu mengetahui tentang perubahan-perubahan fisik maupun psikis yang kalian alami seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu. Bagaimana? Ya. Baik. Ada saya mau kasih berarti di sini sudah jelas ya? Ya. Kalau saya tanya satu-satu berarti bisa jawab dong ya? Enggak. Yang pertama saya mau nanya ya sama kamu. Ciri-ciri pubertas pada perempuan apa? Remaja perempuan. Menstruasi, munculnya Ya. jerawat, pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut di area ketiak dan organ reproduksi, mengalami keputihan dan pinggul membesar. Betul, tepuk tangan. Untuk kamu, hormon yang berperan dalam pinggul untuk pertumbuhan pinggul itu hormon apa? Hormon estrogen dan hormon Progesteron. Ya betul. Tepuk tangan guys. Terus selanjutnya ada kamu. Namanya siapa? Sasa.
reproduksi pada perempuan. Mengalami celana dalam 2 kali sehari dan menggunakan celana dalam yang menyerap keringat dan tidak ketat. Ya, Jangan sering menggunakan antiseptik atau cairan pembunuh kuman untuk mencuci alat kelamin. betul. Setelah buang air besar, bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang, bukan sebaliknya, supaya sisa kotoran tidak masuk ke dalam alat kelamin. Setiap kali buang air, basuh alat kelamin dengan air yang bersih atau mengganti air tisu. Iya, betul. Terus, Selama haid menggunakan pembalut dan mengganti pembalut 4 jam sekali atau lebih sering selama masa haid. Pakai handuk yang lebih bersih, kering, tidak lembab dan tidak bau. ya betul. Tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir. Ya, namanya siapa? Kenzi. Nah, pertanyaannya gampang aja ya, sama kayak tadi. Kan sudah dijelaskan kan, tadi katanya udah jelas. Nah, bagaimana sih cara merawat organ reproduksi untuk remaja laki-laki? Apa aja? Coba sebutkan. Mandi secara teratur 2 kali sehari, Iya, ganti betul. celana dalam 2 kali sehari dan menggunakan celana dalam yang menyerap keringat. Terus, Sunat dapat mencegah penumpukan kotoran disebut snake di penis. ya terus. Nanti yang sunat kulit penutup penis ditarik ke belakang agar bagian dalam penis dapat dicuci dengan air bersih setiap kali mandi. Iya, betul. Tepuk tangan. Makasih Pak. Baik, sudah selesai ya. Wes balik. Nanti dulu, oh. Ini nanti brosur leafletnya dibawa aja buat barangkali ada pelajaran gitu ya. Nanti kalian bisa menjawabnya gitu. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Teman. Amin. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.